Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang analisis kebangkrutan. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Bagas Bimo Satrio NIM 31, Prasiwi Nur Hayati NIM 184, Farhan Wayan NIM 302, Patrick Viragara NIM 344, Muhammad Bagus Elang NIM 453. Di sini kami akan membagi tugas. Yang pertama yaitu saya sendiri Patrick Viragara sebagai moderator. Yang kedua, Prasiwi Nur Hayati membacakan slide 3 dan 4. Yang ketiga, Farhan Wayan yang membacakan slide 5 dan 6. Yang keempat, Bagas Bimo Satrio membacakan slide 7 dan 8. Dan yang terakhir, Muhammad Bagus Elang membacakan slide 9 dan 10. Analisis kebangkrutan adalah analisis untuk memperoleh tanda-tanda awal tentang kebangkrutan, kegagalan atau kesulitan keuangan atau failure, dan kebangkrutan atau bankruptcy merupakan istilah untuk perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 mengartikan kebangkrutan sebagai suatu situasi yang adil dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan. Pengertian kegagalan keuangan atau BLUM 1974 merupakan ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo yang menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan atau menyebabkan terjadinya perjanjian khusus dengan kreditor untuk mengurangi atau menghapus hutangnya. Manfaat analisis kebangkrutan. Pertama, bagi kreditor untuk mengambil keputusan siapa yang akan diberi pinjaman dan kemudian bermanfaat untuk kebijakan memonitor pinjaman yang ada. Kedua, investor saham atau obligasi untuk melihat adanya kemungkinan bangkrut atau tidaknya perusahaan yang menjual surat berharga tersebut sehingga seawal mungkin dapat mengantisipasi kemungkinan tersebut. Ketiga, pihak pemerintah untuk mengawasi jalannya usaha yang berada di bawah pengawasan pemerintah dan sedini mungkin mengantisipasi kemungkinan bangkrut usaha tersebut. Keempat, akuntan menilai kemampuan going concern suatu perusahaan dan menjelaskan subsequent event yang mungkin muncul setelah hasil audit. Kelima, manajemen melakukan langkah-langkah untuk menghindari kebangkrutan merger, restrukturisasi keuangan sehingga biaya kebangkrutan atau seperti biaya angkutan dan biaya penasihat hukum bisa dihindari. Penyebab kebangkrutan. Faktor internal. Adanya manajemen yang tidak baik, tidak efisien. Yang kedua, tidak seimbangnya antara jumlah modal perusahaan dengan jumlah utang piutangnya. Yang ketiga, sumber daya secara keseluruhan tidak memadai. Faktor eksternal. Yang pertama umum, yaitu faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta tingkat campur tangan pemerintah perusahaan berada. Lalu yang kedua, faktor khusus, antara lain faktor pelanggan, pemasok, dan faktor pesaing. Lalu selanjutnya adalah sumber informasi analisis kebangkrutan. Yang pertama, aliran kas saat ini dan aliran kas untuk masa mendatang. Analisis terhadap aliran kas sekarang dan masa yang akan datang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan dan kas serta mengukur beban dan tingkat kesulitan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang dan jangka pendeknya. Sumber informasi ini perlu didukung oleh informasi lain seperti strategi perusahaan, tingkat persaingan yang dihadapi perusahaan, struktur biaya relatif terhadap pesaing, kualitas manajemen, dan kemampuan manajemen untuk mengendalikan biaya. Lalu yang kedua, laporan keuangan perusahaan. Analisis kebangkrutan dengan menggunakan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan analisis univariate dan multivariate. Bagi perusahaan yang listing pasar modal, sumber informasi lain yang cukup akurat adalah rating. Prediksi kebangkrutan. Analisis univariate. Pendekatan tunggal univariate bisa dipakai untuk memprediksi kesulitan keuangan dengan asumsi bahwa distribusi keuangan untuk
perusahaan yang berbeda dengan distribusi variabel keuangan untuk perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Ada 4 variabel yang menunjukkan perbedaan antara perusahaan yang bangkrut dengan yang tidak bangkrut. Tingkat rate of return, penggunaan hutang, perlindungan terhadap biaya tepat, dan fluktuasi return saham. Tingkat rate of return. Perusahaan bangkrut cenderung mempunyai tingkat return yang lebih rendah dibandingkan return perusahaan sejenis yang tidak bangkrut. B. Penggunaan hutang. Perusahaan yang bangkrut cenderung menggunakan hutang yang lebih tinggi. C. Perlindungan terhadap biaya tetap. Perusahaan yang bangkrut cenderung mempunyai perlindungan terhadap biaya tetap yang lebih kecil. D. Fluktuasi return saham. Perusahaan yang bangkrut cenderung mempunyai rata-rata return yang lebih rendah dan mempunyai fluktuasi return saham yang lebih tinggi. Analisis multivariate. Analisis univariate memiliki kelemahan adanya konflik antara variabel-variabel yang dijadikan prediksi. Untuk mengatasi masalah itu, model multivariate perlu dikembangkan. Altman pada 1983 menemukan bahwa ada kesamaan rasio keuangan yang bisa dipakai untuk prediksi kebangkrutan. Z-score. Prediksi kebangkrutan dinyatakan dengan persamaan Z sama dengan 1,2x1 plus 1,4 x2 plus 3,3 x3 plus 0,6 x4 plus 1,0 x5. X1 sama dengan aktivitas lancar hutang lancar atau total aktiva. X2 sama dengan laba ditahan atau total aset. X3 sama dengan laba sebelum bunga dan pajak atau total aset. X4 sama dengan nilai pasar saham biasa dan preferensi atau nilai buku total hutang. X5 sama dengan penjualan atau total aset. Nilai Z perusahaan Z-score kurang dari 1, 2, kemungkinan bangkrut tinggi. Nilai Z perusahaan Z-score lebih dari 2,90, kemungkinan bangkrut rendah. Nilai Z perusahaan 1,2 sama dengan kurang dari Z-score sama dengan kurang dari 2,9, berada dalam kondisi yang ambigu atau meragukan kemungkinan bangkrutnya. Untuk perusahaan yang tidak go publik, tidak ada nilai pasar, prediksi kebangkrutan dinyatakan dengan persamaan ZI sama dengan 0,717x1 tambah 0,847x2 tambah 3,107x3 tambah 0,42x4 tambah 0,998x5. X1 sama dengan buka kurung aktiva lancar dikurangi hutang lancar tutup kurung dibagi total aktiva. X2 sama dengan laba ditahan dibagi total aset. X3 sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset. X4 sama dengan ekuitas dibagi nilai buku total hutang. X5 sama dengan penjualan dibagi total aset. Nilai ZI perusahaan Z-score kurang dari 1,2, kemungkinan bangkrut tinggi. Nilai ZI perusahaan Z-score lebih dari 2,90, kemungkinan bangkrut rendah. Nilai ZI perusahaan 1,2 kurang dari Z-score kurang dari 2,9 berada dalam kondisi yang meragukan kemungkinan bangkrutnya, rawan bangkrut. Alternatif perbaikan kesulitan keuangan. Ada 2 alternatif pemecahan, yaitu secara informal dan formal. 1. Pemecahan masalah secara informal dilakukan jika masalah belum begitu parah, masalah perusahaannya hanya bersifat sementara, sedang prospek masa depan masih bagus. Melakukan perpanjangan, extension, memperpanjang masa jatuh tempo hutang-hutang. Melakukan composition, mengurangi besarnya tagihan, misal klaim hutang diturunkan menjadi 70%. 2.
Pemecahan masalah secara formal dilakukan jika masalah sudah parah. Melakukan reorganisasi dengan merubah struktur modal sekarang menjadi struktur modal yang layak. Dilakukan bila perusahaan diteruskan lebih dari nilai perusahaan dilikuidasi. Melakukan likuidasi dengan menjual aset-aset perusahaan. Dilakukan bila nilai perusahaan diteruskan kurang dari nilai perusahaan dilikuidasi. Terima kasih, kami dari kelompok 10. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.